Ini ada dua model ya. Pertama, menyegerakan dengan cara yang haram. Menyegerakan dengan cara yang halal. Contoh, menyegerakan sesuatu dengan cara yang haram. Contoh, saya sebutkan di situ, seorang anak tidak sabar ingin dapat warisan. Maka dia bunuh bapaknya. Bapaknya ini pelit banget, minta udahlah daripada saya bunuh saja saya dapat apa? Warisan. Tatkala dia bunuh bapaknya agar segera dapat warisan, tujuannya buruk, maka dihukum dia tidak dapat apa? Warisan. Caranya haram, membunuh haram atau tidak? Haram. Niatnya ingin segera dapat warisan. Kata niatnya buruk, diberi hukuman dengan kebalikan dari niatnya. Niatnya ingin dapat warisan, justru tidak dapat apa? Warisan. Karena yang jadi patokan adalah tujuan, al-umur bimaqasidiha. Yang kedua, menyegerakan dengan cara yang halal. Contoh seperti seorang lelaki ya, dia mau meninggal, dia jengkel sama istri pertamanya, ngelarang poligami terus. Akhirnya dia, supaya istri saya tidak dapat warisan, saya ceraikan talak 3. Saya ceraikan talak 3 supaya tidak dapat warisan, supaya warisannya kepada istri yang lainnya atau kepada anak-anaknya, istrinya enggak usah dapat. Kalau diketahui ternyata dia sengaja menceraikan istrinya talak bain, talak 3. Kalau talak 1 masih dapat warisan. Talak 2 masih dapat warisan selama dia meninggal di masa iddah. Tapi kalau sudah talak 3 enggak dapat apa? Warisan. Ya. Maka dia jatuhkan talak kepada istrinya talak 3. Kalau ketahuan ternyata niatnya seperti itu, tetap istrinya dapat warisan meskipun sudah ditalak 3. Paham? Cara dia benar dengan mentalak itu cara yang syar'i, tapi niatnya buruk. Niatnya buruk dengan cara tersebut. Ya. Kaidah yang ketiga, al-wasail laha ahkamul maqasid. Hukum wasilah sama dengan hukum tujuan. Wasilah di sini maksudnya adalah wasilah yang asalnya halal, asalnya mubah. Ini hukum wasilah sama dengan hukum tujuan. Contoh, beli minyak wangi. Hukum asalnya mubah, tapi kalau tujuannya adalah untuk berwangi-wangi di masjid, dan ini hukumnya apa? Sunnah. Ini hukumnya apa? Sunnah. Maka membeli minyak wangi juga hukumnya jadi apa? Sunnah. Paham? Tujuannya menjalankan sunnah Nabi, maka ini juga hukumnya jadi apa? Sunnah. Ya. Contoh lagi, perkara mubah tapi mengikuti hukumnya, seperti suara perempuan, ya, lembutnya suara wanita. Ini hukum asalnya kata para ulama, hukum asalnya halal, tetapi tatkala tujuannya menimbulkan ketertarikan wanita, lelaki, dan ini hukumnya haram, maka ini juga hukumnya apa? Haram. Kata Allah, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Jangan engkau wahai wanita, jangan kalian mendayu-dayukan suara kalian, maka orang yang punya penyakit hati akan condong kepada kalian. Seandainya dia mendayu-dayu depan suaminya, halal. Paham? Kalau dia mendayu-dayukan suaranya, hukum asalnya boleh.
Buktinya sama suaminya nggak ada masalah. Buktinya sama bapaknya nggak ada masalah. Buktinya sama kakaknya nggak ada masalah. Tatkala sama orang lain bisa menimbulkan ketertarikan, maka jadi hukumnya apa? Haram. Padahal hukumnya asalnya halal. Ya. Demikian Allah berfirman, ya. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Seperti wanita dia pakai gelang dalam jilbabnya. Sebenarnya enggak apa-apa. Gelang emas dalam di balik roknya enggak ada masalah. Dan dia goyang-goyangkan depan suaminya malah bagus ya. Tetapi kalau dia goyang-goyangkan di depan laki-laki yang ajnabi, liyu'lama ma yukhfina min zinatihin, agar diketahui dia sedang pakai perhiasan dalam kakinya bagi orang-orang yang bukan mahramnya, maka itu hukumnya haram. Paham? Contoh lagi misalnya mencela Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini bukan cuma boleh, bahkan disyariatkan. Tetapi tatkala tujuannya berbahaya, bisa menjadikan celaan terhadap Allah, maka ini haram, maka ini juga jadi haram. Bukankah mencela Tuhan-Tuhan selain Allah itu bagus? Betapa banyak Allah mencela Tuhan-Tuhan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ibrahim mencela patung, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya, wahai ayahanda, kenapa kau menyembah berhala yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa kasih apa-apa? Ini kan celah Tuhan. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Ya. Cih kalian dan juga sembahan-sembahan kalian. Dicela oleh Nabi Ibrahim. Jadi mencela sesembahan Tuhan-Tuhan selain Allah itu sebenarnya disyariatkan. Tetapi kalau bahaya, akhirnya orang mencela Allah, maka dilarang. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kata Allah, jangan kalian mencela sembahan-sembahan selain Allah, mereka akan mencela Allah tanpa ilmu. Tatkala ini menimbulkan, hukum asalnya boleh. Tatkala menimbulkan kemudaratan, maka ikut kepada hukum tujuannya. Abu Bakar pernah mencela Lata, ya, dengan perkataan yang sangat jelek, disebut dalam Sahih Bukhari. Tapi saya enggak usah nukil lah, nanti baca sendiri. Ya. Baik. Contoh banyak seperti solat menghadap kuburan. Artinya solat boleh di mana saja. Yang penting bukan di kuburannya. Tatkala kita solat tidak di atas kuburan, tapi menghadap kuburan, bisa mengantarkan orang menyangka kita menghormati atau mengagungkan penghuni kubur, maka Nabi melarang. Karena itu wasilah mengantarkan kepada hal-hal yang haram. Ini namanya al-wasail laha hukmul maqasid. Ini juga seperti tatkala kita menikah. Saya sering sampaikan masalah ini ya. Tatkala kita menikah, kita harus tujuan menikah apa? Tujuan menikah diantaranya punya anak banyak yang soleh, kemudian saling mencintai, ya, menundukkan pandangan. 3 tujuan utama: menjaga kemaluan, menimbulkan cinta kasih di antara suami, istri, dan punya anak banyak, ya. Maka seluruh perkara yang mubah, kalau kita niatkan untuk mencapai tujuan tersebut, semuanya jadi berpahala. Saya ulangi, contoh ya. Ini wasilah, ini tujuan kan. Tujuan nikah tadi apa? Ada 3 ya. Punya anak soleh. Terus apa? Menjaga kemaluan, menjaga pandangan dan kemaluan. Yang ketiga apa? Kasih sayang suami istri. Nah, semua perkara mubah kalau antum kerjakan niatnya untuk salah satu dari ini, antum dapat pahala. Semuanya. Contoh, antum masukkan anak ke pondok, tujuannya supaya punya anak soleh, ya. Antum mengajari anak, antum keluarkan biaya pondoknya, semua biaya tersebut berpahala. Ya. Antum ingin menjaga pandangan, antum suruh istri ke salon, niatnya supaya antum bisa senang lihat istri, ya. Istri juga diet misalnya, puasa Senin Kemis.
Misalnya istri diet, kemudian ikut latihan olahraga, fitness supaya dia menyenangkan suaminya. Kalau niatnya menjaga pandangan suaminya, dapat pahala. Ya. Dia berias, mempercantik diri supaya menjaga pandangan suaminya, dapat pahala. Cuman kasih sayang, demikian juga segala yang kita lakukan menimbulkan kasih sayang suami istri, dapat pahala. Antum pas mau tidur cium kening istri, ya. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Antum mau keluar rumah, istri cium tangan antum, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Karena semua perbuatan yang menimbulkan kasih sayang itu baik. Makanya ada al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu hukumnya sama dengan hukum apa? Tujuan. Ini penting untuk antum ketahui. Tetapi ini kita bicara tentang wasilah yang mubah. Tidak boleh menjadikan wasilah yang haram dengan tujuan baik. Contoh, saya mau dakwah dia, saya ajak dangdutan supaya dia dapat hidayah. Hidayah kepada musik. Ini enggak boleh. Itu ada akhwat Nasrani, mudah-mudahan dapat hidayah. Gimana caranya? Saya mau pacarin dulu ya. Ini caranya salah, meskipun dia masuk Islam nanti. Tetap saja tidak boleh karena itu wasilahnya apa? Haram. Tidak boleh. Tidak boleh menggunakan wasilah haram untuk mencapai tujuan yang baik. Itu cara-caranya orang Yahudi. Wa qala ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billadzi unzila amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Berkata sekelompok orang Yahudi, berimanlah kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada orang-orang Islam di pagi hari. Nanti sore hari kufur. Jadi supaya bisa menarik perhatian orang-orang Islam, untuk bisa menyesatkan orang Islam, kamu pura-pura Islam di awal hari. Yahudi menghalalkan segala cara. Yang penting tujuannya tercapai. Nah, kita tidak sedang berbicara itu, jangan salah paham. Karena sebagian orang kan tujuannya baik. Nanti orang ke dukun, kenapa ke dukun? Tujuannya baik supaya penyakit sembuh. Tidak boleh, itu wasilah yang haram. Minum khamar supaya hilang stres. Hilang stres itu bagus, tapi kalau khamarnya enggak boleh. Itu menggunakan wasilah haram untuk yang halal, itu tidak diperbolehkan. Jadi maksud saya yang kita bahas ini adalah wasilah yang apa? Mubah. Ini bisa berubah-ubah hukumnya sesuai dengan tujuan. Kalau tujuannya sunnah, maka dia menjadi sunnah. Kalau tujuannya wajib, dia menjadi wajib. Tujuannya makruh, dia jadi makruh. Tujuannya ya tidak boleh, maka dia jadi tidak boleh. Haram jadi haram. Paham? Sudah ya? Sudah malam ya? Saya belum makan malam. Jadi ikhwan, kajian kita sampai sini saja. Kaidah kedua ditunda pada pertemuan berikutnya. Besok subuh libur ya. Besok subuh tidak ada, insyaallah kita lanjutkan pada daurah berikutnya insyaallah ya. Jadi besok pagi cuma jam 9 kita bahas tentang sirah nabawiyah ya. Adapun daurah ini alhamdulillah kita sudah selesai kaidah yang pertama. Kaidah kedua dan sampai kelima pada kesempatan yang lain. Semoga Allah masih bisa mempertemukan kita di kesempatan yang lebih baik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.